Di saat aku menggenggam tasbihku dan kamu menggenggam salibmu, di saat aku beribadah ke Istiqlal, namun engkau ke katedral, di saat bioku tertulis Allah Subhanahu wa Ta'ala dan biomu tertulis Yesus Kristus, di saat aku mengucap Assalamualaikum dan kamu mengucap Salam, di saat aku mengeja Al-Quran dan kamu mengeja Alkitabmu, kita berbeda saat memanggil nama Tuhan. Tentang aku yang menengadakan tangan dan kau yang melipatkan tangan saat berdoa. Aku, kamu, kita. Bukan Istiqlal dan katedral yang ditakdirkan berdiri berhadapan dengan perbedaan namun tetap harmonis. Andai saja mereka memiliki nyawa, apa tidak mungkin mereka saling mencintai dan menghormati antara satu dan yang lainnya. Terima kasih. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gereja, kalau pada hakikatnya menyampaikan kebenaran itu di mana-mana, apakah di gereja, di kuil, di ini menyampaikan kebenaran adalah hak. Cuman permasalahannya adalah di saat seseorang melakukan sesuatu ada hal-hal yang tidak dicermati dan diperhatikan sehingga menjadi mudaratnya lebih gede, musibahnya lebih besar. Kalau misalnya yang menjandang-adakan ceramah di gereja adalah orang yang betul-betul disiplin tentang urusan agama, misalnya dia menegakkan kebenaran, misalnya apa? Meyakini bahwasanya kekafiran adalah kekafiran, setelah itu harus berlemah lembut, maka di saat mengadakan ceramah di gereja tentu tidak akan ada yang bertanya. Contohnya orang yang tegas dalam syariat, misalnya satu orang yang betul tegas di dalam syariat dan dia tidak pernah main-main tentang syariat, tidak pernah merendahkan syariat, kemudian kok tiba-tiba bertemu dikumpul di sebuah gereja, bahkan di Roma sekalipun, menyampaikan satu pesan agama syariat Nabi SAW seperti yang pernah disampaikan oleh satu pembesar di Yordan, menceritakan tentang Islam di depan orang-orang Kristen. Ada sesuatu yang mulia untuk mengangkat Islam. Akan tapi ada orang ceramah di gereja itu sampai saya tidak pernah kenal orang tersebut, hanya kita diberi sebelum mendapatkan video tentang ceramah tersebut, kami sudah mendengar bahwasanya ada video-video yang disebarkan dan orang yang bercerita mulutnya itu tajam, kotor, kemudian dia bergaul dengan orang-orang yang tidak punya kecemburuan kepada Islam. Setelah kita lihat di dalam ceramah tersebut mengucapkan sholawat saja ditarik, sholawat saja ditarik, kayak nyesel dia bersalawat kepada Rasulullah SAW. Allah SAW, shollu ala Nabi. Jadi kayak main-main tentang Islam. Ya kalau sudah ada tanda-tanda semacam itu, apa? Biarpun kalau beralasan sih, kalau memang alasan bisa bahwasanya ceramah itu kepada siapa saja. Nabi Muhammad waktu pertama kali dakwah yang diceramahi siapa? Orang kafir. Bener, ini hujahnya. Cuman caranya itu. Jadi kalau orang ceramah di gereja ya mungkin satu khusus, misalnya kita diundang di gereja untuk menjelaskan tentang keagungan Nabi Muhammad, keagungan Islam, ayo saya datang. Tapi kalau justru untuk merendahkan Islam, ini kan dibohongin kita, dan itu ada tanda merendahkan Islam, yaitu jadi haram kalau orang-orang seperti itu. Ternyata Masya Allah caci maki, mencaci golongan Arab, mencaci ini, mencaci syariat Islam, rupanya dia adalah termasuk golongan orang yang masuk dalam Islam liberal, suka merendahkan syariat Nabi SAW. Jadi kalau orang begitu masuknya ke situ pun sudah nggak benar. Tapi kalau ada seorang alim besar, anggap saja Dr. Muhammad Said Ramadan Abuti yang sudah wafat, atau yang masih hidup saat ini, Habib Ali Al-Jufri misalnya, pernah di depan kisis, di bukan pembesar luar agama lain, tapi menjelaskan tentang agungnya Islam, tidak ada yang mengkritisi, tidak ada yang ribut. Kenapa? Menjaga Islam, dijaga.
Akan tapi kalau sudah merendahkan Islam, merendahkan syariat Nabi Muhammad SAW, tentu mau kelompok ini kan musibah. Orang-orang munafik yang hidup zaman sekarang adalah dia itu pakai baju-baju kita, akan tapi ternyata mereka tidak bisa mengangkat syiar kita, bisa saja merendahkan syariat Nabi SAW. Muncul saat ini Islam liberal, Islam mengacu, tapi berbahaya merendahkan syariat Nabi SAW. Dan kita perlu jujur dalam hal ini. Makanya kita tidak tahu syiar, dan saya tidak pernah kenal orang tersebut. Kalau betul orang itu yang dimaksud, saya tidak sebut namanya, mungkin itu yang saya lihat sama orangnya itu. Jadi aslinya pada dasarnya kalau orang berceramah di gereja untuk menjelaskan tentang Islam, bahkan orang Kristen pun boleh masuk masjid untuk dengar Islam. Orang Kristen boleh masuk masjid untuk dengarkan Islam. Sama kita masuk gereja untuk berbicara tentang Islam boleh. Cuman harus jelas tujuannya. Orang yang bisa mengagungkan Islam, membawa atas nama Islam. Akan tapi kalau sudah saya lihat di webnya, saya lacak webnya siapa, waduh caci maki, ngolok-ngolok kaum habaib, ngolok-ngolok ini kelas setan, kelas iblis, kelas ini. Ini bagaimana? Saya tanya lagi, benarkah webnya dia, benarkah tulisannya dia? Dan itu betul. Akhirnya ada lagi ngirim, Buya ini video terakhir, sampai mengatakan, waduh perempuan-perempuan kamu itu murah, gara-gara orang yurungi mancung tok kok dikekne berjebut sesuatu. Pokoknya ini betul-betul kalimat-kalimat rendah. Ini gimana akhlak Islam seperti itu? Akhirnya banyak orang ngasih video-video, saya tidak cukup kalau video bisa dipalsukan. Akhirnya ada beberapa orang saksi, saya ngelihat sendiri omongannya sudah begitu. Dasar Jadi di video dan di aslinya begitu, sudah begitu. Astagfirullahaladzim. Sudahlah, jauh-jauh dari orang seperti itu. Kita perlu orang yang berikan contoh dari lidah yang mulia, berpegang kepada akidah yang benar yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu ada video dikumpulkan ke saya. Saya tidak mau hati busuk, hati saya kotor dengan siapapun. Cuman hanya perlu menjelaskan bahwasanya memperjuangkan Islam tidak harus merendahkan Islam. Dan kita tegas dengan Islam tidak akan menjadikan orang tidak simpati pada Islam. Sebab tegasnya Islam adalah dengan akhlak yang mulia. Tapi kalau sudah kita itu lemah, ada kaum munafikin itu lebih mesra dengan orang di luar Islam. Dan memang orang itu dibanggakan di kalangan kaum Kristiani karena dia bisa menghafal lagu-lagu mereka ini dan sebagainya. Wah, senang mereka. Orang-orang Kristen senang ini lumayan, ini umat Islam diajak merendahkan umat Islam kan gitu. Kita tidak usah berurusan dengan yang lain. Kita perlu guru yang istiqomah, kita perlu yang membawa kita kepada kebenaran. Allah dengan syariatnya tegas tapi harus indah. Itu akhlak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau terbukti dia adalah orang yang soleh, baik di saat masuk gereja, ada contohnya ulama-ulama terdahulu. Akan tapi kalau sudah omongannya dari ceramahnya, saya akan mengikuti ceramah itu dari awal sampai akhir. Subhanallah, yang jadi ejaan Islam. Jadi Islam tuh jadikan bahan ejaan. Gimana kok orang nggak sadar? Kata bahkan ada yang komentar waktu, kok begini Ustaz? Gimana begitu? Itu biasa. Ajib, aneh. Islam direndahkan dianggap biasa. Berarti kamu juga sudah bermasalah ini yang cerita ke saya. Saya komentari, minta komentar. Saya komentari gimana ini? Aduh, kok begitu kalimatnya? Kalimatnya kenapa sih? Kok ada kalimat begini? Wah, itu kan biasa, nggak ada. Sudah merendahkan Islam dianggap biasa. Jadi banyak yang kena virus hal-hal yang semacam itu. Hati-hati ya, sekarang banyak orang yang mengaku dirinya tokoh atau dianggap tokoh, akan tapi dia tidak pernah punya kecemburuan kepada Islam, merendahkan syariat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad adalah Arab. Kita tidak boleh membenci Arab karena Nabi Muhammad adalah Arab. Kalau ada orang Arab akhlaknya jelek, yang kita benci akhlaknya, bukan Arabnya. Arab ada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Arab ada Rasulullah. Nah ini, jadi ini bukan masalah kita itu suku-sukuan dan sebagainya. Nabi sudah jelaskan, inna akramakum indallahi atqakum. Orang Jawa yang kulitnya hitam kayak begini misalnya, atau bagaimana, tapi akhlaknya baik, imannya kuat, ya kalah orang Arab yang tidak punya iman, tetap kalah. Cuman jangan sampai kita membenci Arab karena Arabnya. Nah, ini bermasalah sekali. Sampai luar biasa komentar ini, Buya ini orang Jawa aja bajunya baju Arab. Jadi sudah sebenarnya saya banyak, apakah selama ini ada yang merasa kesabet sama surban saya sehingga ada yang marah? Kalau saya merasa betul-betul ganggu, ya mungkin maaf saya akan rubah. Kalau tidak ganggu, kenapa kok sibuk dengan urusan baju saya? Berarti dia sudah merendah. Kok apa? Dia tidak sadar kalau begitu sudah diskriminasi.
Jadi orang harus pakai baju apa? Saya pakai baju Cina karena saya ada Cinanya misalnya, atau kayak ini, urusan baju menutup aurat selesai. Adapun saya punya baju begini adalah karena saya ngikut guru saya dan saya punya tugas begini. Kalau saya jadi presiden mungkin saya pakai dasi, kalau saya DPR pakai dasi. Ini kan tugas masing-masing ya. Nah, kalau lagi angkat semen ya nggak usah pakai imamah, kotor imamahnya. Ini bagian masing-masing. Lah dia nggak sadar, dia komentari Arab nggak sadar komentar saya ini sudah bermasalah. Dan saya tidak pernah merendahkan orang pakai baju batik kok, pakai belangkon monggo sana, pokoknya di kepala belangkonnya. Jadi kok aneh, jadi dia tuh nggak sadar waktu ngritisi kok Buya pakai baju gitu tuh, dipikir dia tuh bener ngomong gitu tuh. Nah ini, jadi ada orang yang sudah terpengaruh dengan budaya-budaya merendahkan Arab. Ini katanya. Tapi kalau Arab nggak bener, itu bukan Arabnya, tapi akhlaknya. Lihat, ada Nabi Muhammad SAW. Memang ada Abu Jahal di sana. Cuman Abu Jahal kita caci maki bukan karena Arabnya, nggak pernah Nabi itu marah kepada Abu Jahal karena kamu tuh Arab, begitu nggak ada. Karena Abu Jahal menentang Rasulullah. Jadi jangan sampai itu lo membawa tuh ada kedengkian apa itu. Kita bukan Arabisasi, Islam kita itu Islam Jawa. Islam Jawa. Orang Jawa masuk Islam, dan Islam Arab itu juga nggak ada. Adalah Islamnya Nabi Muhammad. Nggak ada Islam Arab, Islam Jawa. Orang Jawa dengan orang Arab biarpun nggak pernah kenalan, kalau sholat bareng mazhab Syafi'i sama, rukuk sujud. Nggak ada orang Jawa sholatnya miring sana, orang Arab miring situ, nggak ada. Kenapa kok jadi yang katanya dia anti suku-sukuan, dia sendiri telah membuat. Heran itu cara berpikirnya bagaimana itu, merendahkan Arab. Katanya nggak perlu dia kultuskan Arab. Siapa yang mengkultuskan Arab? Ini termasuklah ini kelompok-kelompok seperti itu. Sisi lain dia tuh bingung di saat bicara tentang Wali Songo, dia menyanjung Arab loh. Ini gimana nih? Kok tuan wali dan sebagainya. Ada kekotoran di dalam hati, itulah kadang-kadang menjadikan orang kalau ngomong antem sana antem sini, merendahkan sana merendahkan sini, tanpa sadar sampai Nabi Muhammad pun direndahkan. Lihat omongannya, rekaman potong-potong merendahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sampai Nabi dibuat guyonan, Nabi dibuat guyonan. Kita menyebut Nabi Muhammad saja kalau tidak sendu, tidak ini, kayaknya ada kurang di hati kita. Bagaimana nama Nabi Muhammad disebut dengan guyonan? Nabi Muhammad tuh kok kayak wong Jawa ya. Dia ada guyonan seneng, apa kok gitu? Nah, cerita-cerita pokoknya ada. Jadi apa maksudnya? Orang Jawa menjadi waliullah, dekat dengan Nabi. Salmanu min ahlil bait. Bahkan orang kalau sangat-sangat mencintai Nabi dan ahli bait Nabi, nanti bergabung dengan rombongan ahli bait Nabi. Biarpun orang Jawa, orang Jepang, orang Korea, orang apa ini, kalau sudah punya iman sanding dengan Nabi. Orang Arab kalau tidak punya iman jauh. Ini kaidah jelas, nggak ada dibeda-bedakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Justru orang ini loh yang mau beda-bedakan, harus Islam Jawa. Harus Islam Jawa. Kita ini Jawa, kita itu membawa dari Arab tuh Islam, bukan membawa budaya Arab. Jadi yang perlu kita bawa Islam, lalu Islam Jawa. Apa ada Islam Jawa? Memang ada Islam Arab? Ini betul-betul bingung, dia sendiri bingung ngomong begitu. Dan itu mulai nah ternyata orang itu yang memecah belah. Siapa yang membawa Islam ke Indonesia? Orang Arab. Para mujahidin, para wali-wali 9 dan sebagainya. Kita harus mengakui kebaikan dan kebenaran. Sudahlah, hilangkan kedengkian dan hilangkan kebencian. Kita berpegang kepada syariat Nabi Muhammad SAW. Dan kalau dikembalikan dari mana itu semua kok terjadi? Karena jauhnya dari Nabi SAW. Kalau orang punya cinta Nabi nggak akan berani. Kalau orang mencinta Nabi tidak akan berani menolak Nabi, apalagi menjelekkan tentang suku Nabi, tentang bangsa Nabi. Allah, bagaimana ngaku cinta Nabi, cinta Rasulullah, berani ngomong Arab. Itu kalimatnya jelas sekali untuk Arab, ajib. Memangnya ada apa dengan Arab? Dia udah Abu Jahal. Memang kita tidak niru Abu Jahal. Apa selama ini ente ikut Arab Abu Jahal? Saya bingung. Dia cerita di Arab juga ada Abu Jahal. Arab tidak jaminan. Memang Arab tidak jaminan, tapi Arab adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hati-hati ya. Ini ada hubungannya dengan kecintaan dengan Rasulullah. Memang ada Islam ngaco, Islam gaduh-gaduh seperti itu.
Islam liberal, Islam aneh-aneh, merusak. Kita perlu Islam yang benar, tapi tetap dengan kelembutan, kita dengan akhlak yang mulia.